sambil menunggu yang lain, kita mulaikan aja lah ibadah kita. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat bergabung kembali dalam ibadah Jum Vesper, hari Sabat yang kudus ini. Untuk menjaga kehikmatan ibadah kita, mari kita mengundang Roh Tuhan melalui doa dalam hati masing-masing. Doa kita boleh mulaikan. Amin. Pada saat ini kita akan awali ibadah kita dengan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Sardo Simbolon. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Sekarang aku bebas oleh kuasanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Nafiri berbunyi, datanglah Tuhan, itu pun baiklah bagiku. Baiklah
bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Bapak Sardo Simbolon. Baiklah, baiklah bagiku. Kehendak Tuhan yang terbaik, biarlah itu jadi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, saat ini kita sudah mengenal hamba Tuhan Pendeta Hai Sinaga yang akan menjadi narasumber kita, yang akan membagikan siraman rohani, roti hidup firman Tuhan. Saya rasa nggak perlu saya perkenalkan lagi karena dia sudah terkenal. Hanya saja hamba Tuhan ini saat ini masih setelah pensiun melayani sebagai dosen di UNAI Bandung. Untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, menerima siraman rohani firman Tuhan malam ini, biarlah kita tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, menyembah Tuhan. Berterima kasih atas segala kasih sayang, berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari bekerja kami, menghantarkan kami ke jam yang kudus hari Sabat ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan umat-umat kudus milik Tuhan, terkhusus bersekutu dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa di dalam hati, pikiran kami masing-masing, siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hai Sinaga. Urapi hamba Tuhan ini dengan limpahnya, jamah lidahnya Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba Tuhan ini, sehingga iman kami dikuatkan, diteguhkan, hari Sabat ini menjadi hari sukacita, hari berkat. Kami umat-umat Tuhan yang hadir boleh dipersiapkan menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang di dunia yang penuh dengan dosa ini, mempersiapkan satu umat yang layak, yang bersedia bagi kedatangan Yesus kedua kali yang tidak lama lagi. Bersamalah dengan kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada saat ini kami persilahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Hai Sinaga. Waktu ini kami berikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya sangat bergembira sekali dapat bisa kembali walaupun lewat Zoom ke Dr. Mansur. Setelah 40 tahun meninggalkan Dr. Mansur, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang baru, kemudian juga wajah-wajah yang lama. Termasuk ini Pak Nangari, Pak ya sudah lama. Saya pikir kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita masih bisa hidup ya. Banyak teman-teman kita sudah pergi duluan, ya bersyukur juga udah pergi duluan kan. Karena itu mati atau hidup sama aja. Paulus katakan kematian itu keberuntungan bagiku. Ya mereka udah beruntunglah mati. Kita masih hidup itu adalah Tuhan bagi kita, ya kan? Jadi bersyukurlah semuanya. Apapun seperti lakukan tadi yang disampaikan oleh kepala saudara apa tadi Sardo ya. Kita baiklah bagiku. Ya doesn't matter ya. Kita semuanya bersyukur kepada Tuhan. Enggak persoalan lah. Mau hidup ya hidup, mau mati. Kalau waktu hidup kita gunakan untuk kemuliaan mengenai Tuhan, ya kalau kita mati keuntungan baik kita juga ya, semuanya sudah settle. Yang penting settle semua hidup ini. Ya pastikan bahwa kita selamat, dan kalau sudah kita pastikan selamat, mau mati besok nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu maka Alkitab katakan berbagilah orang mati dalam Tuhan kan, begitu kan? Berapa orang yang mau mati? Berapa orang yang siap mati malam ini? Iya, terima kasih. Kita harus siap mati ya. Kalau belum siap, jangan mati dulu. Iya kan, kalau nggak belum siap, jangan mati. Karena kasihan kita kalau mati tapi nggak siap. Kemana nanti kalau Tuhan datang? Mau di mana dibawa kehidupan ini? Kan, yang penting siap kita. Kalau sudah siap, kapan aja mati, no problem. Welcome death. Ya, selamat datanglah kematian. Kalau mau kapan aja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Senang kali ketemu dengan wajah-wajah yang lama. Saya sudah luar biasa. Dapat seperti reuni lagi ya, dan yang baru juga ya.
Saya pikir saya senang ya karena gini. Nanti kalau kita ke sorga, toh kita juga yang ketemu. Jangan ada yang tanya, mana itu pendeta Sinaga itu katanya. Nggak pernah khotbah itu di Dr. Mansur kan nggak enak juga. Iya, ibu apa juga ibu simbol ini juga ya sudah kelihatannya udah putih semua rambut ya. Ya, bersyukur ya semua juga ya puji Tuhan lah ya. Terima kasih banyak Pendeta Sembiring ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya melalui ada saudara Panjaitan juga ya yang sampaikan luar biasa. Sudah saya mau katakan, besok ada satu pelajaran yang ajaib. Orang mendengarkan ini kata begini, wah, hidup kerohanian saya berubah. Saya setelah mendengar pekabaran untuk mengenai besok. Berubah, akan gembira, kita akan sukacita. Nggak perlu takut lagi. Itu makanya kalau boleh, jangan miss untuk pekabaran besok. Tapi malam ini dulu kita bicarakan dia. Yang malam ini. Oke lah. Saya mohon izin untuk share screen. Udah bisa bisa lihat ini apanya? Share screen-nya? Bisa? Belum share screen. Belum, Pendeta. Ya? Belum, Pak Pendeta, belum. Ya memang belum kok. Oh. Ya mana ini ya? Saya sedang berupaya ini. Sebentar ya. Enggak usah. Sebentar ya, saya supaya bisa lihat. Iya, Pendeta. Udah boleh lihat? Udah, Pak, udah muncul, Pak Pendeta. Iya, saya mau bicara memahami amarah Allah secara Alkitab ya. Kalau kita pernah ketemu orang yang marah enggak? Kalau kita ketemu orang yang marah, ketakutan, kadang-kadang bisa ketakutan ya. Tapi ada orang marah seperti ketawa. Kalau arah marah itu bagaimana itu kira-kira? Ini mengenai kemarahan Allah ini jarang dibicarakan. Karena kalau dibicarakan Allah marah itu sepertinya orang nggak suka. Allah senang didengarkan kalau selalu Allah mengasihi, kalau Allah marah nggak, orang kan kabur semua itu di gereja nggak mau dengarkan. Kita mau bertanya ya ini tentang, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Saya mau tanya dulu kita. Ini satu topik yang perlu kita pahami. Oke ya. Ini saya mau tanya. Sorry. Ini aduh. Saya mau balik lagi. Ini mau saya tanya. Apakah Allah hanya mampu mencintai? Saudara boleh buka apanya? Kira-kira apakah Allah hanya mampu mencintai? Kalau marah mampu nggak dia? Iya. Mampu. Kita membicarakan bahwa Allah itu mencintai ya enggak. Saya pikir nggak ada pertanyaannya. Allah itu mencintai. Karena kalau kita bicarakan Allah mencintai itu berarti kita nggak memberitakan Injil karena Injil itu Allah begitu kasih ya. Tetapi pertanyaan berikut ini, coba kita pikir. Apakah Allah mampu menjadi marah? Kira-kira, apakah Allah mampu untuk marah? Mampu. Apakah Allah senyum-senyum aja atau gimana ya? Mampu, Pak Pendeta. Mampu. Pernahkah Allah marah kepada saudara? Itu menjadi pertanyaan juga. Apakah Allah mampu? Kadang-kadang kita memberikan gambaran mengenai Allah itu, kita hanya beritakan Allah itu kasih, ini dibahas-bahas terus. Tapi jarang orang bicarakan Allah itu bisa juga marah. Sehingga apa jadinya? Orang berdosa rasanya aman-aman aja. Oh Allah mungkin mencintai saya kok. Bagaimanapun saya, Allah tetap mengasihi. Itu gambaran Allah itu perlu disampaikan dengan seimbang supaya orang memahami. Allah bukan hanya mengasihi, mampu mengasihi, tapi dia mampu menjadi apa? Menjadi marah. Kita akan lihat gambarannya kemudian. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 3. Saudara boleh catat di ayat ini penting. Kalaupun nanti nggak catat, saya akan siapkan bahannya. Kalau saudara mau kopi silakan. Keluaran 15 ayat 3 maka. Tuhan itu pahlawan perang. Waduh. Tuhan itulah namanya. Keluaran 15 ayat 3. Pahlawan perang yang siap bertempur, membela umat-umatnya. Wah, ini pahlawan perang, suatu gambaran yang sangat bagus sekali. Saya akan menjelaskan kemarahan Allah itu bagaimana itu ya, mas kemarahan Allah. Mazmur 78 ayat 49. Ia dikatakan Allah melepaskan kepada mereka murkanya
yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ayat ini wah luar biasa penjelasan mengenai kemarahan Allah. Dia murkanya menyala-nyala. Kalau dibilang udah luar biasa ya. Kalau orang sudah murkanya menyala-nyala, mungkin wajahnya sudah merah, telinganya sudah merah, matanya sudah mulai melotot, dan kemudian apa? Merah. Lalu apa? Gemas, geram, dan kesesakan. Lalu dijelaskan juga di sini, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Kalau Allah sudah marah, ini malaikat yang membawa malapetaka akan datang, hancurkan semua, rusak. Itu makanya jangan sampai Allah marah. Jaga jangan sampai Allah marah. Allah sabar, Allah kasih, tapi Allah bisa marah. Kan kalau dia marah, dia bisa marahnya menyala-nyala, dia bisa jadi gemas, dia geram, dia apa juga membawa pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Wah, luar biasa. Ini gambaran apa? Mengenai kemarahan Allah. Lalu kemudian, dalam Lukas pasal 21 ayat 11, membicarakan mengenai apa yang terjadi dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari surga. Ini kenapa terjadi? Allah marah. Jadi gempa bumi terjadi bukan hanya karena bencana alam, tapi Allah marah. Dan gempa bumi itu dahsyat di berbagai tempat. Akan ada juga penyakit sampar, ada penyakit menular seperti pandemi sekarang ini. Kenapa Allah marah? Dan kelaparan terjadi karena Allah marah. Dan dikatakan ayat terakhirnya, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Kenapa? Ini tanda-tanda Allah marah. Sebelum kedatangannya, kemarahannya itu akan ditunjukkan dengan cara yang apa luar biasa. Kemudian, pertanyaan, why is God angry? Mengapa Allah marah? Kenapa Allah marah? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Ini ya, Yohanes 8:43 sampai 45 diberikan di sana sebabnya beberapa. Mengapa Allah itu marah? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Itu yang pertama. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ikut-ikut setan, ikuti setan, ikut sukanya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi kata aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi ada beberapa sebab mengapa Allah marah. Kenapa? Tidak bisa tangkap firman Tuhan. Firman Tuhan jelas, tapi tidak bisa tangkap. Lalu kenapa? Ingin melakukan keinginan-keinginan apa? Bapak keinginan-keinginan setan. Kita ikuti jalannya, bukan jalan Tuhan. Lalu apa? Kita tidak hidup dalam kebenaran. Lalu apa? Tidak percaya. Jadi Allah marah. Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Kemudian, Yesaya 34 ayat 2. Dikatakan, sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas luar biasa atas genap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai, untuk dipotong, untuk disembelih. Wah, luar biasa. Ya, ini ayat yang luar biasa ini yang menyatakan bahwa Allah. Allah bantai orang, Allah tumpas, dan kalau hatinya apa? Panas dan dia murka, dia akan selesaikan semua. Itu makanya Filipi 3:9 saya katakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara apa? Duniawi. Lalu, dalam Mazmur 78 ayat 5, ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Ya Tuhan izinkan sampar terjadi. Kenapa? Tuhan apa kata-kata diserahkan, biarlah kena lah di situ. Kenapa? Allah murka. Karena kalau Allah murka, sampar juga bisa apa? Terjadi. Itu makanya jangan sampai Allah murka. Oke. Kemudian ini penjelasan mengenai murka. Allah murka ini nanti kita akan lebih detail lagi. Kalau Allah murka, dia menangis. Dia sedih. Hatinya sedih sekali. Inilah gambaran
gambaran manusia yang menggambarkan bagaimana Allah. Kalau Allah murka, dia menangis, terisak-isak, terseduh-seduh. Ya. Lalu, bagaimana hubungan Allah dengan keselamatan umatnya yang setia? Kenapa? Ayub pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wah, ini Allah membuat pagar di sekeliling umatnya. Sekelilingnya, ini yang dikatakan oleh setan. Allah buat pagar mengelilingi kita, mengelilingi umat-umat yang setia, mengelilingi orang-orang percaya, mengelilingi orang-orang yang yang selalu beribadah kepada dia. Dibuat pagar sekelilingnya. Ini ya. Dan kemudian gini, Allah membagari umatnya yang setia. Dia pagari, dia jaga. Itu tanggung jawab Allah itu. Makanya pada waktu kita setelah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah pagari kita, bentengi kita. Karena kita adalah milik kesayangannya, Allah memagari. Seperti ini pagar rumah. Allah bikin tembok yang kuat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk untuk menghancurkan kita. Allah melindungi, Allah proteksi kita dari hari. Tetapi dalam Pengkhotbah 10 ayat 8 dikatakan, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan apa? Dipagut ular. Jadi kalau kita mau dobrak, melakukan kehendak kita, melakukan kehendak setan itu, kita akan apa? Dipagut ular, dipagut bahaya akan datang kepada kita. Ya, ini adalah pengalaman daripada Yesus. Lalu kemudian saya skrip itu, setelah bisa pelajar sendiri. Mengenai Allah, apa dikatakan? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, luar biasa. Jadi Allah itu digambarkan Allah yang penyayang, tapi kok marah dia? Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, yang berlimpah kasihnya dan berlimpah setianya. Tapi bagaimana Allah itu marah ya? Ini kata panjang sabar ini mempunyai arti khusus, yaitu gambaran orang yang nangis terseduh-seduh. Itulah kepanjang sabar Allah. Gambar panjang sabar itu digambarkan dengan hidung atau lubang hidung, pernapasan cepat dalam gairah, terisak-isak, kesedihan, bersedih, penderitaan dan amarah itu. Jadi amarah itu disamakan dengan kesedihan, terisak-isak, nangis dia. Jadi kan artinya ini arti Alkitab, Allah yang marah, Allah yang sedih, Allah yang menderita, Allah yang apa? Yang terisak-isak. Kalau Allah marah, dia terisak-isak. Bukan seperti orang yang emosional, bukan. Ini dua-dua sama. Alkitab memberikan arti dalam Genesis, Hebrew, Chaldean Lexicon bahwa kemarahan itulah sama dengan penderitaan. Jadi Allah marah, dia juga menderita, dia nangis, dia terisak-isak melihat situasi. Seperti gambaran ini. Ini adalah gambaran yang sederhana. Bagaimana dia sedih. Jadi Allah marah itu sama dengan bersedih. Ini menurut Alkitab ya. Dia terisak-isak keadaan kita. Kalau dia marah, inilah Allah yang apa? Allah yang marah. Jadi mungkin dengan kesedihan dalam pikiran, karena kata-kata yang menandakan kemarahan, kadang-kadang diterapkan pada kesedihan orang. Kalau Yesus marah, artinya dia sedih, dia terisak, dia susah. Kenapa? Yesaya 55, 8-9 kata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari jalan. Tuhan, saudara, seringkali dalam hidup ini, kita ambil jalan kita sendiri, jalan pintas. Yang saya suka, saya pilih yang saya suka. Saya nggak pilih apa yang Tuhan mau. Kenapa? Memang begitulah bedanya pemikiran kita yang manusia yang terbatas ini dengan pemikiran Allah yang tidak terbatas. Kalah. Lalu, dapatkah kita memahami kemarahan Allah dengan tepat? Bagaimana kita bisa memahaminya? Ini. Lalu kita ambil contoh. Bagaimana Yesus pada waktu bagian terakhir, minggu terakhir dalam hidupnya, dia datang dan mendekati Yerusalem. Dia menangisi. Yesus menangis Yerusalem. Setidak-tidaknya di Alkitab disebut 3 kali Yesus menangis Yerusalem. Lukas 13 ayat 34 sampai ayat 35. Yesus nangis. Dia lihat Yerusalem ke bawah. Dia nangis. Terisak-isak. Dia marah. Itu artinya dia marah.
Dia nangis tersedih-sedih. Dia apa? Dia terisak-isak melihat Yerusalem, kota Daud, kota kebanggaannya. Lalu Nyonya White jelaskan, dia tanpa rasa takut mencela kemunafikan, ketidakpercayaan, dan kejahatan. Lalu ini jelaskan bahwa tetapi air mata mengalir dalam suaranya saat dia mengucapkan teguran pedasnya. Air mata mengalir. Jadi kalau Allah marah, tidak ada air apa? Kalau Allah marah itu air mata mengalir. Sedih dia, sedih. Ini jadi kesedihan apa? Kesedihan Allah. Lalu kenapa dia tangis Yerusalem pertama? Yesus menangisi kota dan bait suci Yerusalem karena mereka tidak lagi melayani tujuan yang dimasukkan. Ya, mereka menyimpang dari tujuan Allah. Ya. Lalu sebab yang kedua, ya mereka apa? Mereka telah mengubah Ka'bah yang dulunya adalah rumah Tuhan menjadi pasar tempat perdagangan berlebihan. Yang ketiga, Yerusalem telah gagal menjadi teladan kekudusan. Meskipun merupakan kota Sion atau Daud, tidak lagi dapat menjadi teladan. Yang keempat, di Yerusalem, Yesus akan ditolak dan dieksekusi karena telah menolak status kemesiasannya. Mereka nggak terima Yesus sebagai Mesias. Yang kelima, Yerusalem bersama dengan bait suci dan orang-orang hanya baik untuk kehancuran, tidak ada gunanya. Ini sebab. Yang ketujuh, dia menangis karena dia tidak ingin ada yang binasa. Tidak ingin dia menang. Kenapa dia menangis di Yerusalem? Dia tidak ingin ada seorang pun penduduk Yerusalem yang akan apa binasa. Dalam Lukas pasal 19 ayat 42 sampai 44 mengatakan, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Aku datang bawa damai sejahtera, mudah-mudahan engkau ngerti. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpuk engkau dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan para tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi iya. Mengapa Yesus menangis atas Yerusalem? Orang-orang penduduk kedamaiannya sudah ada di mata mereka, damai sudah ada, tetapi mereka nolak. Ya, mereka nggak melihat damai sejahtera itu. Lalu kemudian kenapa dia nangis dan marah? Orang-orang akan menghadapi penghakiman. Jadi inilah gambaran kemarahan Allah. Allah marah, dia tidak bertindak emosional, tapi Allah marah, dia nangis. Dia terisak-isak dan dia menderita, susah dia. Kenapa? Kata Nasib. Walaupun begitu bangsa ini sudah menolak, Allah tidak turunkan api dari surga untuk bakar semua atau mungkin bunuh mereka semua. Tidak. Dia sendiri yang terisak-isak, sedih dia melihat. Suatu kali Yesus mengatakan mengenai umatnya ini, Matius 23:37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu, sama seperti induk anak mengumpulkan anak-anaknya di bawah sana. Tetapi kamu tidak mau. Aku ingin kumpulkan, tapi kamu tidak mau. Itu makanya dia susah, dia sedih, dia marah. Ada seperti induk ayam. Soalnya induk ayam ini akan lindungi anaknya dalam situasi apa? Elang datang, dia akan lindungi. Kalau terjadi kebakaran, dia akan tahan begini. Pernah saya membaca satu cerita mengenai kebakaran terjadi di satu desa. Lalu pada waktu api sudah habis melalap semuanya, mereka lihat ada bangkai ayam yang sudah gosong. Pada waktu mereka angkat, mereka temukan anak-anak di bawah. Dia lindungi. Dia sampai mati melindungi anak-anaknya di bawah, supaya anak-anak jangan mati. Begitulah kasih Allah kepada kita, sama seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Ini gambaran kasih Allah yang kita melihat. Yesus mengasihi pemimpin-pemimpin agama ini. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi tetapi dia kata begini, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, itu hanya dia katakan, akan menjadi sunyi. Inilah karena mereka menolak Mesias
menolak Yesus yang sudah datang, rumahmu akan menjadi suci. Menjadi sunyi, menjadi suci. Lalu kulminasi kemarahan Allah ini terlihat di sini. Ya, Allah marah, Matius 23, 14-7. Apa dikatakan? Dia katakan, celakalah. Hanya itu aja. Woe to you. Celakalah kamu, dikatakan. Lalu apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lalu ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah, celakalah. Lalu ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguruskan emas itu. Jadi Allah dalam keadaan marah, celakalah. Tapi Roh Nubuat menjelaskan pada waktu dia bahkan celakalah kamu itu ada air mata di suaranya. Air mata, suaranya bergetar karena kesedihan yang sangat mendalam. Kita tiba kepada apa definisi kemarahan Allah. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala kegemasan, kegeraman dan kesesakan. Lalu dikatakan suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Kalau Allah itu sudah marah, maka malaikat-malaikat akan datang. Kalau ada suka marah. Tetapi kita mengerti, Allah itu tidak bekerja sama dengan setan untuk menghancurkan manusia. Tapi Allah akan melepaskan lindungan, melepaskan pagar sekelilingnya. Sehingga setan itu bisa masuk dan menghancurkan apa? Menghancurkan siapa saja yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lepaskan benteng, lepaskan penjagaan. Inilah malaikat-malaikat membawa malapetaka pun juga apa? Datang masuk luar biasa. 1 Korintus 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dikalukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kebinasaan itu bukan berasal dari Allah, tapi kebinasaan itu berasal dari malaikat maut, di mana Allah tidak lagi membentengi. Itu makanya kalau kita menyimpang dari kehendak Allah, maka setan akan datang untuk menghancurkan kita. Akan menghancurkan kita dan apa? Memusnahkan kita. Dalam Wahyu 9:10 dikatakan begini. Dan raja yang memerintah mereka ia malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ia Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, atau destroyer, pembinasa. Jadi kalau kita membuat Allah marah, maka malaikat jurang maut itu akan berkuasa dan menghancurkan kita. Karena Allah tidak membentengi. Kita aman karena Tuhan bentengi. Tuhan lindungi. Kalau Allah sempat marah, dia biarkan, terserahlah. Apalagi kalau kita ingin melakukan apa yang kita mau, Allah melepaskan perlindungan dari kita semua. Dalam Mazmur 34 ayat 7 menjelaskan bagaimana umat Tuhan mencari perlindungan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya, luar biasa. Lalu, kemarahan Allah dalam kitab Yesaya 22 dan Yesaya 30 digambarkan sama dengan kitab Matius pasal 23. Kenapa Allah marah? Yesaya 30 ayat 8-14. Saya mau baca. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkan di suatu kitab, supaya ia menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat, bagi kami hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang apa? Yang semu. Ayat 11, menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh kata kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh.
tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di rantau keremukannya itu tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dalam bak. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita menolak nasihat Tuhan, maka apa? Maka kita itu kan seperti benteng kita seperti pecah tembok yang mau jatuh. Tidak ada lagi yang melindungi kita. Itu makanya jangan berbuat dosa. Jangan melakukan hal tidak sesuai. Allah akan lepas perlindungan dari umat-umatnya. Lalu kemudian dibicarakan dalam Yesekiel pasal 22, 25-30 membicarakan juga hal yang sama. Aneh. Kadang-kadang susah-susah di dalam tengah-tengah umat Tuhan tidak ada orang yang mungkin bisa dapat dia menjadikan teladan lagi. Itu maka Tuhan katakan celakalah kamu yang sudah mengetahui kebenaran. Ada beberapa dosa yang disebutkan celaka ini oleh Yesus dengan hati, dengan suara yang terisak-isak. Yang pertama adalah Matius 23:25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi dalamnya penuh dengan apa? Dengan rampasan. Apa yang dibicarakan ini? Mengambil keuntungan dari orang-orang untuk keuntungan pribadi, mengambil keuntungan dari orang-orang untuk keuntungan pribadi. Ini suatu perbuatan yang tidak benar. Lalu kemudian apa? Hal yang lain lagi, apa yang dikatakan? Next, sebentar. Aduh, agak melanggar hukum. Tuhan memberikan teguran kepada orang-orang Saduki dan ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan melanggar hukum. Walaupun kita setia mungkin bayar 10-an, tapi jangan juga dilanggar yang lain. Yang ketiga, Matius 23, 16-20. Celakalah kamu hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang dimuruskannya, persembahan itu? Ayat 20. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atas. Jadi ini juga kata-kata suci yang tidak senonoh. Putar-putar balik kata-kata juga apa? Allah benci, Allah nggak senang, yang membuat Allah apa? Marah, membuat Allah sakit hati, membuat Allah terisak-isak dan apa? Dan sedih rasanya. Kemudian juga ini juga yang lain. Kenapa Allah membenci? Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Apa? Mereka menyembunyikan mata mereka dari hari Sabat. Nggak peduli Sabat, hari apapun dia kerjakan. Nggak peduli. Allah juga marah ya. Kemudian yang kelima, Tuhan katakan 2 Matius 23, 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Pemimpin terlibat dalam keuntungan yang tidak jujur, mengambil keuntungan, mengambil uang, saya nggak katakan uang gereja, mengambil keuntungan dari apa? Yang tidak jujur, yang tidak sepatasnya. Lalu kemudian Allah juga marah kepada pemimpin kenabian yang berbohong sama. Matius 23:28 dikatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu apa? Penuh kemenanikan dan kedurjanan. Yang ketujuh, juga Tuhan memberikan celaan kepada orang-orang yang menindas orang miskin dan apa? Yang membutuhkan. Ini Allah tidak senang dengan ini perbuatan. Jadi Allah ingin supaya manusia itu bertindak sesuai dengan apa? Apa yang. Jadi sudah kemarahan Allah itulah sama dengan penderitaan Allah dan kesedihannya. Jadi kalau Allah marah itu Allah sedih. Bukan Allah yang bertindak emosional. Tetapi kemudian dia melepaskan lindungannya.
melepaskan tembok-tembok sehingga setan datang, malaikat maut menghancurkan kita. Itu makanya saudara, jangan dengan sengaja melanggar kehendak Allah. Jangan dengan sengaja tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, menuruti Tuhan. Buatlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Ini tembok-tembok ini akan hancur. Dan setan akan berbuat apapun yang dia mau untuk menghancurkan kehidupan kita. Inilah kalau Allah sudah marah. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat apa? Sangat tidak bagus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita perlu saudara. Bisa marah, Allah marah, dia tidak emosional, tetapi dia melepaskan lindungannya. Tembok-tembok lindung kita, kalau kita sengaja melawannya, kita merobohkan sehingga kita akan dipagut ular. Setan akan masuk, Apollyon, Abaddon akan masuk dan menghancurkan. Itu makanya saudara, Allah melepaskan. Jadi kalau Allah marah bukan karena tindakannya ingin membidang kita. Kita meruntuhkan benteng-benteng perlindungan yang sudah Allah buat. Kalau saudara-saudara kita terima Yesus, maka benteng-benteng itu akan kokoh. Tapi kalau segala langgar, saudara-saudara kita selanggar, maka benteng perlindungan kita akan roboh dan apa saja bisa terjadi. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dan kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Kita perlu hidup sesuai rencana Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga apapun terjadi Tuhan akan lindungi kita setiap saat dan benteng hidup kita dari segala sesuatunya. Jangan biarkan Allah marah dengan kehidupan kita. Kita sendiri akan apa? Menderita. Pelindungannya akan dilepaskan. Dia juga sedih, tersesat. Dia tidak seorang pun yang mau supaya binasa, tapi semua dia mau supaya apa? Selamat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih. Serahkan kepada moderator. Amin. Ya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas pekabaran yang indah, yang dapat mengingatkan kita supaya kita tidak dimurkai oleh Tuhan dengan mengambil posisi melanggar ya hukum-hukum Tuhan. Baik, kita masih banyak waktu untuk berdiskusi sehubungan dengan materi yang akan yang sudah disampaikan hamba Tuhan Pendeta H.I. Sinaga. Dan juga mungkin di luar materi juga nggak masalah, yang penting masih seputaran firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pujian dari Bapak atau keluarga S. Sagala.
Amin. Terima kasih Amin. Luar kepada biasa. Bapak S. Sagala yang sudah menyumbangkan lagu. Saat ini kita gunakan waktu ini masih banyak, jam saya 8:18, ya masih banyak waktu kita untuk berdiskusi karena saya melihat dari partisipan 80 ada yang bergabung, banyak yang bergabung setelah jam 8 tadi ya. Jadi di sesi tanya jawab inilah kita boleh lebih banyak berdiskusi untuk menambah pengetahuan, pencerahan dan iman kita. Baik, waktu ini saya langsung saja serahkan kepada seluruh partisipan, ada 80, semua kita bisa bertanya, waktu ini kami berikan. Saya bertanya dulu Pak Pendeta. Ya, Pak, nama Pak. Begini Pak H.S. Amang Sinaga. Pertanyaan saya, mana yang lebih kita takuti? Cawan murka Allah, yang kita tahu adalah 7 cawan murka Allah, atau kedahsyatan penganiayaan akan penguasa dunia yang saat ini mungkin di akhir zaman ini kita sudah bisa dapat gambaran mulai dari Sandolau, bahkan mungkin juga kita akan mengalami mati martir. Nah, pertanyaan saya mungkin ya itu, apakah kita lebih takut, arti takut di sini mungkin kita fokus takut kepada kedahsyatan penguasa dunia yang akan terjadi, atau kita lebih takut sebenarnya kepada 7 cawan murka Allah? Mungkin itu menjadi pertanyaan saya. Jika mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Langsung bisa jawab. Ya, langsung aja dulu Amang Pendeta. Terima kasih banyak ya tadi kepada Pak Sagala. Sudah lama nggak dengar lagu itu. Otanona muli ya luar biasa ya. Makasih banyak ya Pak Sagala ya. Salam sama ibu di rumah. Enak sekali ya Otan. Ini soal mana kita takuti? Jangan takut itu. Tapi takutlah kepada Allah. Takut artinya mencintai Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia akan lindungi kita. Jangan takut sama cawan murka apapun itu. Kalau kita dengan Tuhan, kan itu kan Allah membangun pagar. Dilindungi. Jadi apapun yang terukur itu, nggak akan orang bisa suka-sukanya. Dia tidak akan izinkan, karena kita adalah miliknya. Permatanya, kesayangannya. Jangan takut apakah cawan murka. Ya Allah itu mencintai kita. Itu yang perlu ada dalam diri kita. Jangan takut ya. Mau sandalo, jangan takut. Kita kan milik Tuhan. Dia akan bentengi semuanya. Apapun yang terjadi itu terukur datang sama kita. Ya bagaimana Pak Nababan? Kira-kira bisa? Oke Pak Pendeta, itu yang buat sering kita ragu. Karena saya, ini mohon maaf aja, saya sering berpikir begini di akhir-akhir ini. Lebih banyak orang takut memikirkan akhir zaman akan penganiayaan atau sandelau daripada memikirkan dirinya sudah selamat enggak, atau seperti tadi jangan membuat sampai Tuhan murka atas tindakan pikiran kita. Itu saja yang saya agak ragu Pendeta. Jadi mendengar ketegasan ini saya sudah bisa dapat jawaban bahwa kita lebih takut akan apa? Murka Allah. Jangan sampai Tuhan marah tadi seperti kita. Tapi kita lebih takutlah kepada Tuhan daripada apa yang terjadi di zaman ini. Terima kasih Pendeta. Salam. Saya hanya membuka aja Pendeta. Makan. Bisa enak kali dah. Baik. Terima kasih. Artinya takutlah kita kalau kita masih dalam keadaan belum bertobat, kira-kira seperti itu ya. Baik, mari masih ada waktu bagi yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan Pak Pendeta? Ya. Boleh saya bertanya? Boleh Pak Panjaitan. Ya, ini barangkali sedikit berhubungan dengan pertanyaan Bapak Bina Baban tadi ya. Selamat malam Pak Pendeta Sinaga. Iya, selamat malam Pak Panjaitan. Iya, beberapa hari yang lalu saya berdebat dengan istri saya. Dibilang begini sama saya rindu sekali melihat nanti Yesus itu datang, dibilang begitu. Lalu saya bilang sama dia, jangan bilang begitu. Saya bilang gitu, kenapa katanya? Karena kalau Yesus menjelang datang dia akan banyak penderitaan yang kita akan alami. Jadi lebih bagus kita mati sebelum dia datang, supaya penderitaan itu tidak kita alami sebelum begitu. Pertanyaan saya, siapa yang benar Pak Pendeta? Saya apa istri saya?
Terima kasih. Bagi orang Kristen, kematian itu juga kadang-kadang keuntungan. Kalau udah kehendak Tuhan, ya mati juga nggak apa-apa lah. Ya kan? Itu makanya karena berbagi orang mati yang mati dalam Tuhan kan. Kalau Iya, kita betul. sudah dalam Tuhan, mati juga sama. Iya. Kamu tahu ya, ngapain kita lama-lama hidup ini? Iya, saya setuju pendeta ya. Iya, kalau sudah mati ya matilah. Kalau itu sepenting itu kehendak Tuhan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan, jangan lewat dari pengendaliannya kan, berputar situ, ya kan? Iya, setuju pendeta ya. Kalau hidup atau mati biar di tangan Tuhan. Itu makanya kalau saya nggak takut mati saya. Pendapat pendeta ya. Pendapat. Iya, kenapa takut mati? Ya, apa mau ditakuti? Kalau saya sudah punya hidup kekal itu, besok juga mati nggak apa-apa. Apa yang mau takuti? Penganiayaan takut. Orang nggak bisa bikin apa-apa sama kita kalau kita dilindungi Tuhan. Kita tetap berada dalam lindungannya. Di tembok-tembok itu kan tetap dijaga. Tidak akan kecuali dia mau. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga kita mengalami sesuatu kan supaya iman kita kuat. Tapi tidak melebihi pencobaan yang kamu hadapi itu tidak melebihi dari kekuatanmu kata Tuhan kan. Nggak mau tidak membuat saya jadi apa? Jadi hilang gara-gara pencobaan. Justru karena kita akan kuat oleh karena percobaan-percobaan yang datang. Bagaimana kira-kira Bapak Jetan? Jadi siapa yang benar pendeta? Saya apa istri saya Pak pendeta? Itulah jawaban saya. Kira-kira siapa yang benar? Saya kelihatannya pendeta. Itu. Mana Ibu? Lagi di Jakarta pendeta. Lagi Oh Jakarta ya. Biarlah kalau Ibu Jakarta biarlah dia yang benar ya. Saya pikir mungkin itulah. Terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Tanya pendeta. Ya, silakan. Ya, oke. Aja. Ya, saya Nyonya Kores Purba. Saya mau bertanya, sebenarnya hal-hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena pilihan kita atau karena Tuhan izinkan kita diuji oleh Tuhan. Iya, saya pikir pertanyaan bagus. Apakah pilihan kita, apakah ujian? Itu kadang-kadang bisa. Bisa karena pilihan kita. Kalau pilihan kita sendiri, iya bisa terjadi. Kehendak Tuhan juga bisa terjadi. Ya. Bisa, dua-dua bisa terjadi. Tapi kan ada firman Tuhan, saya lupa di mana ayatnya. Pendeta, kan katanya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek kepada kita. Tuhan iya, selalu tidak pernah. Itu jangan lupa. Allah itu Allah kasih. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kan untuk kebaikannya. Alkitab katakan segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ya. Iya. Jadi saat ini saya berpikir segala sesuatu yang jelek itu ya karena pilihan saya gitu, karena saya prinsipnya nggak selamanya gitu ya. Nggak selamanya. Ada juga karena pilihan kita. Itu kita bisa mengerti itu. Loh, kok saya buat begini ya? Tapi Tuhan katakan kita sudah berupaya yang terbaik ya. Tapi yang kurang baik yang datang, ya udahlah. Kita sudah syukuri aja lah Tuhan izinkan. Kita ini berharga bagi Tuhan loh. Tuhan mencintai kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada hidup kita yang tidak menyenangkan Tuhan, nangis dia. Nangis, aduh kenapa? Terisak-isak dia kok begini ya. Dia sedih pertama. Karena cintanya kepada kita. Gimana tadi? Ibu sudah bisa? Berarti pendeta bisa saja terjadi Tuhan izinkan untuk menguji kita gitu ya. Iya. Oke, terima kasih pendeta. Iya, oke. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan di chat room itu Pak Pendeta dari Ibu Nenggolan. Di chat room, apa makna kata-kata suci yang tidak senonoh? Maksudnya mungkin mempertegas materi tadi. Ada tadi mungkin Pak Pendeta sampaikan di materi sehubungan dengan
kata-kata suci yang tidak senonoh. Mungkin Pak Pendeta sudah dapat pertanyaannya. Itu digabung-gabung, yang suci dengan yang tidak senonoh digabungkan sama-sama. Supaya yang tidak senonoh seperti suci. Contoh, selingkuh itu bagus enggak? Tidak. Tidak. Tapi ada orang bilang, oh selingkuh itu kan selingan indah keluarga utuh. Yang benar aja. Dia apa tambah-tambah. Tidak membuat semuanya yang suci itu menjadi yang tidak suci. Yang tidak suci menjadi apa suci. Jangan dicampur adukkan. Jadi inilah dikatakan yang kadang-kadang orang campur adukkan yang nggak benar dengan yang benar. Ya ini. Jadi jangan, yang suci itu suci. Yang tidak bagus itu tidak baik ya. Jadi dua-duanya jangan digabung. Bisa membedakan mana yang jernih, yang betul-betul murni, mana yang apa, yang polluted, yang tidak bagus. Jadi gabung dua-dua. Jadi mungkin begitulah yang saya mungkin bisa sampaikan ya. Terima kasih. Sebelum pertanyaan yang lain, mungkin sedikit saya mau mempertegas pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin ini hanya opini saya kali ya, hanya Kores Purba tadi, Pak Pendeta. Jadi sehubungan dengan Allah itu adalah kasih, berlimpah kasih setianya, panjang sabar. Apakah Tuhan benar-benar memang akan mengizinkan ya sehubungan dengan the last day event, bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada mungkin penderitaan yang kesukaran yang belum pernah terjadi. Mungkin ke arah sana mungkin pertanyaannya tadi, Pak Pendeta. Bagaimana dengan itu, Pak Pendeta? Apakah benar-benar Tuhan memang akan izinkan bahwa hal-hal yang sepertinya sangat menakutkan atau mengerikan sehubungan dengan aniaya, apakah akan betul-betul terjadi? Kira-kira seperti itu. Oke. Ada sebutan mengatakan begini. Kalau menghadapi hidup ini, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing akan menggonggong terus menunjukkan keanjingannya. Tapi kafilah tentang asal berlalu menunjukkan bahwa dia kafilah. Artinya setan akan berusaha dengan segala upaya untuk membuat hal-hal yang menyusahkan terjadi bagi umat. Tapi umat Allah tidak perlu khawatir karena Tuhan bersama. Itu maka Tuhan kata, jangan takut. Aku akan berserta dengan engkau sampai kepada kesalahan. Tapi Tuhan katakan itu jangan takut, jangan jadi patentengan. Kita juga harus apa? Waspada selalu. Jangan sampai kita lepas daripada perlindungan siapa? Perlindungan Tuhan. Ya kan? Sama seperti ini COVID-19. Pemerintah amarkan cuci tangan, pakai masker dan apa? Jangan keluar rumah. Sudah tahu itu bahaya. Tapi ada orang mungkin nggak persoalan saya. Pokoknya Tuhan bersama dengan saya. Nggak ada. Kalau kita melanggar hukum kemanusiaan, hukum kesehatan, nggak ada perlindungan. Kita akan apa? Sama seperti orang mendobrak tembok, dia akan dipagut ular. Seperti tadi itu yang saya katakan, dipagut ular. Nggak bisa. Jadi itu makanya kita selalu berada pada naungan Tuhan. Selalu berada di tempat aman di mana Tuhan melindungi kita. Amin. Baik, mungkin masih ada dari kita partisipan yang ada 80 orang ini. Tanya. Ya, langsung aja Ibu. Terima kasih. Pendeta mau tanya. Sehubungan dengan pelajaran kita malam ini, selamat malam Pak Pendeta Sinaga. Saya mau bertanya, ini mengenai amarah, gitu, marah ya. Jadi saya baca dalam Yeremia 25 ayat 30. Luar biasa marah Tuhan itu ya. Tuhan akan menenting dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungan yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti dipekikan penggirik listrik. Apa ini? Ada gangguan sinyal ini? Sepertinya putus. Iya. Mungkin nanti akan gabung lagi. Satu aja Pak Pendeta, di chat room ada pertanyaan. Oke, jadi menunggu Ibu Mestika
ada pertanyaan, seberapa pentingkah karakter dan tabiat pada akhir zaman ini, Pendeta? Apakah perlu kita memperbaharui karakter dan tabiat kita? Bagaimana cara melatih karakter dan tabiat yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kondisi dunia yang kurang baik saat ini? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus dari siapa ini? Siahan Gusti. Siahan Gusti, terima kasih. Karakter ya, saudara. Saya mau katakan, kita tidak bisa merubah karakter. Karakter tidak bisa. Aja Alkitab akan 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru pun apa? Tibalah. Itu Tuhan, Roh Kudus melalui Roh Kudus bekerja dalam kita untuk merubah kita. Itu maka kita perlu Tuhan robahlah. Lalu ini pentingkah penting? Yesus akan datang. Roh Nubuat katakan bila mana karakternya sudah direproduksi dengan penuh dalam hidup kita, baru dia akan datang. Kalau kita masih tahap juga seperti dulu, untuk apa dia datang? Itu hanya mengecewakan dia, menyedihkan dia. Allah akan datang nangis. Ini saya mau katakan ya, pada waktu Yesus datang selalu diberikan gambaran bahwa Yesus itu datang dengan kemuliaan. Betul. Tapi dia juga akan menangis, bersedih dia. Dia akan nangis seperti memelihara Yerusalem. Banyak orang nggak selamat, ya kan? Menangis dengan tangisan dalam suaranya. Aduh, walaupun dia melengking tadi seperti melengking, ya, tapi ada sih dari tears in his voice, ada air mata di suaranya, sedih. Enggak hanya datang dia, udahlah, aku mau balas dendam, aku habiskan semua. Enggak lah. Allah kita ada Allah kasih. Hanya kemarahannya itu apa? Dia nangis terisak-isak. Aduh, kenapa ya? Apalagi kita ini, Dr. Mansur. Bisa saudara bayangkan. Kita sudah setia dari dulu datang ke gereja. Tapi kemudian kita nggak selamat. Aduh, apa Allah nggak sangis? Malaikat sudah dikirim selalu semua, setiap hari melindungi kita. Tapi pada akhirnya kita menolak keselamatan. Menangis Tuhan. Ya kan? Dia akan terisak-isak. Jerusalem, aku rindu untuk mengumpulkan kamu. Sama seperti induk ayam mau kumpulkan anaknya. Kamu nggak mau, gitu. Kamu nggak memahami rencana kedamaian yang aku bawa kepadamu. Nah, ini. Jadi itu berkaitan ya. Berkaitan soal karakter ya. Allah ingin supaya kita patutkan secara sempurna karakter Allah dalam hidup kita, dan Ia ingin supaya kita siap menunggu kedatangan. Ya, terima kasih. Berarti hanya dengan pertolongan Tuhan. Ya, iya, pertolongan Tuhan. Bisalah kita bisa merubah-rubah. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Baik, kembali kepada Kakak Mestika. Tadi terputus, ada gangguan. Baik, tadi ada terputus gangguan. Jadi saya baca dalam Yeremia itu sehubungan dengan pelajaran malam ini, bagaimana Tuhan itu marah kepada kita dengan suara melengking, kalau dalam Alkitab dikatakannya kepada bangsa itu. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu sedang marah kepada kita. Nah, jadi kita menganalisa dengan yang terjadi dalam hidup kita, oh ini Tuhan marah sama aku. Bagaimana kita cara menganalisanya untuk kehidupan kita? Saya mau bertanya itu kepada Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Mestika Retina, luar biasa ya pertanyaannya ini agak susah-susah ya, susah-susah mudah ya. Bagaimana kita merasa? Tuhan kasih kepada kita Roh Kudus, Parakletos, pembimbing, guru yang ditaruh dekat kita supaya menolong kita memahami. Allah nggak bikin soal yang susah-susah amat. Dia siapkan pendamping, Parakletos, penghibur, damping kita untuk mengajari kita bagaimana untuk bersikap dalam hidup ini. Jadi kasih waktu ke Dedi. Nggak ada waktu ke Dedi. Kenapa? Iya, bagaimana Pak? Ada komentar mungkin dari yang lain? Pak Nangari kali atau Ibu? Saya nggak dengar tadi yang terakhir itu, Pendeta. Cuman memang kalau bisa diulangi apa ya menjadi masalah tadi. Iya, coba Ibu Mestika, Ibu Retina. Baik, pertanyaan saya seperti ini. Tuhan itu kasih, tapi dia juga bisa marah kepada kita. Bisa marah. Kemarahannya itu sebenarnya kita artikan adalah karena kasih. Kesedihannya, kemarahannya adalah kesedihannya. Ya,
dan kesedihan dengan air mata melihat kita. Nah, bagaimana kita menganalisa bahwa Tuhan itu sedang marah kepada kita? Dengan apa yang terjadi dalam hidup kita? Cara menganalisanya itu seperti apa? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Apa susah ya mau menganalisa? Bagaimana yang lain? Apa susah ya? Karena saya tadi, Pak Pendeta, kan Pak Pendeta tadi report sama saya. Oke, saya boleh memberikan pikiran sedikit ya, Pak Ibu Mustika. Itu saya ini. Ada namanya istilah Genoti Siuton, yaitu perhatikan dirimu. Jadi kita memang karena berjalan sama-sama Tuhan, kita kan selalu bisa bertanya, Tuhan, bagaimana jalanku ini? Masih serta kamu enggak ini? Ya tentu jawab Tuhan, kamu dijawab dalam hatimu, enggak usah kamu pamer sama orang lain. Oh, masih sama kita, Ibu Mustika, kamu masih berjalan bersama saya. Jadi, bagaimana metode yang mengetahui? Tanya Tuhan, Tuhan apakah aku masih berjalan bersama kamu? Kulihat hari ini aku tambah baik memang. Tetapi belum tentu Tuhan. Oh iya, agak sedikit ke kiri kau katanya. Jadi itu jawabnya. Tanya dirimu, tanya Tuhan. Amin. Terima kasih. Karena saya mau tanya semua. Mana lebih mudah, selamat atau hilang? Selamat atau hilang? Selamat atau hilang? Mudahkah kita hilang? Iya. Sangat mudah saya kira. Hilang sangat itu mudah. lebih mudah. Mudah. Iya, bagaimana? Mudahkah kita hilang kalau kita diberikan hidup kita kepada Yesus? Apanya? Semudah hilang, semudah selamat, Pendeta. Hah? Mudah hilang, semudah selamat. Iya, selamat itu mah nggak susah. Tuhan nggak bikin sulit-sulit amat itu untuk selamat, ya kan? Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Dan ayat kalau kita dan tidak seorang pun yang akan merampas mereka di tanganku. Ya nggak seorang pun. Ya, janganlah aku selamat kena setan. Nah, enggak lah. Tuhan berikan bimbingan yang cukup dari hari ke hari. Tuhan berikan Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita supaya kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dia kan diberikan bimbingan. Tidak susah itu. Tuhan, aku tolonglah aku. Aku tidak tahu hidup ini bagaimana ya, tapi tolonglah aku. Asal saja kita dengan hati Tuhan, bimbing aku Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku. Ya itu aja. Tidak tahu aku. Tapi aku yakin bahwa kalau saya sudah berikan hidup kepadamu, bahwa Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang merampas mereka di tanganku. Itu pasti itu. Ya kan? Saya pasti selamat. Nggak perlu khawatir saya. Bukan karena saya sudah belajar teologi, enggak lah. Kenapa? Saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi. Dan saya serahkan hidup saya ke tangannya. Selamat, selamat. Bukan karena kebaikan saya, enggak lah. Tapi karena kebaikan Tuhan. Ya, jangan takut Ibu Retina ya, Mistika ya. Jangan takut. Tuhan, aku mungkin seorang ibu rumah tangga saja. Ya enggak tahu, saya ajarlah aku. Supaya aku tak berada di bawah apa? Di bawah tangan Tuhan. Ya aku mau selamat Tuhan, nggak mau aku di dunia terus. Katakan aja Tuhan bimbing aku, Tuhan aku pasti bimbing. Ya kan Allah itu kan gembala yang baik. Tuhan katakan, akulah gembala. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia akan berikan petunjuk, dia berikan bimbingan dari hari ke hari. Jadi kita nggak akan hilang karena kurang bimbingan dari Tuhan. Tuhan akan apa? Hidup kita itu sangat berharga bagi Tuhan. Dia mencintai kita, dia mati untuk kita, dan dia pertahankan kita supaya selamat. Nggak mudah itu hilang, nggak mudah hilang. Wah, mungkin ini sebagai bagian juga, bagaimana itu nggak mudah hilang. Saya mau tanya, apa kita mudah hilang? Ada yang bisa respons? Bagaimana Ibu Mestika? Apa mudah kita hilang dari tangan Tuhan? Kalau saya itu tergantung keimanan seseorang. Kalau saya secara pribadi menjawab, saya tidak akan mudah hilang. Oh iya, bagus, puji Tuhan. Itu aja pertama, puji Tuhan, nggak mudah hilang lah. Kenapa tidak mudah hilang? Karena Tuhan menjaga saya. Tuhan katakan, tidak seorang pun yang akan merampas mereka di tanganku. Itu janji Tuhan itu. Dia kan, aduh, luar biasa.
Ibu punya keyakinan masuk surga ya? Punya keyakinan Bu ya? Ah, baguslah. Ya, iya. Apa alasan nggak masuk hidup kekal? Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan itu baik. Baik dan kasih. Tuhan itu kasih. Dan dia tawarkan keselamatan itu untuk kita. Makanya susah, enggak lah. Tidak susah ya. Tidak susah untuk selamat. Ya enggak? Untuk hilang juga enggak mudah karena Tuhan peliharakan kita ya. Jadi jangan khawatir, oh begini-begini aku. Jangan lihat dirimu. Lihat kepada Yesus. Amin. Yang sudah mati untuk kita. Masa dia sudah mati untuk kita, lalu kita hilang? Enggak lah. Ya kan? Gimana yang lain? Mungkin ada reaksi. Wah, ini pemanasan ini. Baik. Masih ada? Ibu. Saya mau bertanya ini, Pak. Ya, Ibu. Tadi kan itu Yesus itu kalau dia marah menangis. Iya. Kalau dia sedih, dia juga menangis karena sebenarnya dia sedih ketika kita melanggar hukum, gitu ya. Betul, Pak ya. Iya, dia sedih. Ya, kemudian tadi alasan Yesus menangis itu ada salah satu, dia menangis karena ketika kita melanggar hukum nanti kita akan dihadapkan kepada penghakiman. Nah, jadi pertanyaan saya, bukankah penghakiman itu juga untuk orang benar dan orang jahat? Iya, betul. Ya. Nah, jadi maksud saya, mengapa untuk orang benar, artinya dalam pemahaman saya, mengapa Yesus menangis sedih karena akan ada orang dihakimi? Artinya orang yang benar itu, atau lebih tetap dikatakan dibenarkan sebenarnya. Dibenarkan itu juga kan pernah jatuh, bangun di dalam kerohaniannya. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau begitu kira-kira bagaimana kesedihan itu bisa memberikan satu keselamatan, pelanggaran yang orang benar itu kan dibenarkan, Pak. Jadi tetap aja orang ini sebenarnya pernah melanggar. Nah, jadi artinya saya hanya mau dapat pencerahan pelanggaran yang bagaimana, atau perjalanan hidup jatuh bangun seseorang yang membuat dia bisa dibenarkan, tapi ada juga yang jatuh bangun tidak bisa dibenarkan sehingga dia kelompok orang jahat yang dihakimi, bukan orang benar yang dihakimi. Ya. Jadi ini ya, Allah memberikan keselamatan itu gratis kepada semua orang. Dan untuk itulah dia mati. Kalau Allah sudah mati terus orang, lalu orang lain tolak itu kematian itu, sedih dia. Itu makanya dia nggak bisa dibenarkan. Memang Allah itu cuma-cuma kan, Allah benarkan, Allah mengampuni dia, oke. Tapi kalau dia persis selalu ikuti dirinya sendiri, persistensi yang menolak, ya situlah hati Allah itu hancur, sedih dia. Aduh, kenapa begitu? Dia mau supaya semua selamat. Tapi orang itu secara konsisten menolak, ya dia sedih. Jadi kesedihan itu Allah itu adalah bagi orang berdosa. Kalau terus-menerus menolak, dia sedih. Jadi kalau untuk orang yang mau selamat, dia gembira. Kita belum bahas itu ya. Jadi untuk orang yang apa? Jadi untuk orang yang berdosa, yang tidak mau menerima keselamatannya, itu Allah sedih. Itu mungkin jawaban sederhana yang saya dapat berikan Ibu Nengklan. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Walaupun tidak sempurna Ibu ya. Baik, mungkin ada dari tamu-tamu yang bergabung di Zoom kita, jangan mungkin dari intern kita saja di Gereja Anna Maria. Ada yang mau bertanya? Baik, sebelum yang lain mungkin ada pemikiran Pak Pendeta. Ya. Mungkin saya butuh Pendeta kasih penjelasan. Ini ada pemikiran para pengkhotbah
mengatakan seperti ini, dan saya sepakat. Jadi perlu siapa tahu ada nanti pencerahan dari Amang Pendeta. Dibilang hidup untuk Kristus mudah, mati untuk Kristus yang sulit. Artinya ada pemikiran bahwa orang bisa hidup, kesannya hidup setia kepada Tuhan pada masa-masa damai. Tetapi ketika tiba pada masa kesukaran, apakah memang kita benar-benar memiliki iman yang tahan uji? Kira-kira seperti itu, Amang Pendeta. Mungkin udah dapat arti. Saya hanya butuh pencerahan sehubungan dengan statement itu. Saya pikir hidup untuk Kristus mudah. Saya setuju itu. Lalu kalau mati untuk Kristus sulit, enggak juga. Kan bagi orang Kristen itu hidup dan mati selama dia berada dalam tangan Kristus, semuanya mudah. Ya kan? Menurut saya begitu ya. Menurut saya. Enggak sulit lah. Mau setia juga, makanya sulit setia. Kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, bukanlah seperti Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tapi kalau kita mau paksakan kehendak kita, itulah sulit lah, bertentangan lah itu, ya susah kita. Selama kita serahkan semuanya pada tangan Tuhan, kehendak-Mu lah, semuanya akan mudah. Ya kan? Ayat Alkitab kata, I can do all things. Filipi pasal 4 ayat 8. Through Christ who strengthened me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Itu semua kita bisa lakukan. Setia bisa. Jangan terlalu dibikin susah-susah setia. Enggak lah. Tetapi melalui Dia, enggak susah setia. Ya enggak susah. Enggak susah setia kepada Tuhan. Orang rasanya enggak apa-apa, asal melalui Dia. Tapi jangan kalau kita mau itu dengan upaya kita, susahlah kita. Gimana kira-kira Pendeta? Ya, terima kasih Pendeta. Iya. Hanya mengawali aja untuk memancing pertanyaan-pertanyaan dari partisipan yang lain. Waktu kita masih ada 10 menit sebelum jam 9. Oke, ya, selamat malam. Ya, langsung aja Pak, kalau ada pertanyaan. Komen juga nggak apa-apa. Ya. Bahan juga nggak apa-apa. Ada sedikit pertanyaan. Selamat malam Pak Pendeta Sinaga. Gimana Pak Jusak? Ginting? Iya. Ya, saya ada sedikit pertanyaan dari pelajaran ini, saya kira sangat bagus ini ya. Saya melihat begini, bahwa Alkitab itu penuh dengan makna dan simbol-simbol yang kadangkala sulit kita ketahui, ya, tafsir ya. Kita katakan, ayat itu katakan Allah itu sedang marah. Ya, kalau kita lihat gambaran sekilas, gambaran kita seolah-olah itu Allah itu sedang marah-marah gitu. Ternyata sedang menangis terseduh-seduh gitu ya. Iya, itulah Alkitab, gambar hatinya. Itu makanya saya katakan menurut Alkitab itu bagaimana ya? Menangis terseduh-seduh dia, sedih. Iya, begitulah kira-kira Pendeta. Jadi kalau kita salah menafsirkan, ya satu titik saja pun, maka itu kan sudah melenceng kan gitu. Berbahaya kan? Bisa kita tidak selamat. Iya. Nah, kira-kira apa garisnya, patokannya supaya kita tidak salah dalam menafsirkan ini? Seperti yang dikatakan Pendeta tadi mengenai sampar ya. Kadang-kala orang beranggapan sampar itu karena Tuhan marah. Jadi yang Dia marahi itu hanya orang berdosa. Ya, kalau kita beriman, ngapain kita takut? Kan begitu. Kadang-kala orang diukur kadar keimanannya juga dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi kondisinya seperti saat sekarang ini. Ya kan? Nah, yang kedua juga soal tafsiran ini Pendeta ya. Banyak ini sekarang ini muncul sempalan-sempalan ya. Mereka mengajukan tafsiran-tafsiran berbagai-bagai ajaran. Ya. Akan tetapi saya sering melihat ini bukan hanya masalah pengajaran atau tafsiran ini. Kadang-kala juga ada maksud lain di belakangnya, yaitu kemarahan terhadap organisasi ataupun gereja gini. Jadi kira-kira apakah Allah marah kepada orang-orang yang membenci gerejanya? Kalau marah bagaimana kira-kira gambarannya? Nah, kira-kira sedikit itu aja dulu pertanyaan saya Pak Pendeta. Iya, yang pertama, mungkin Allah itu mengasihi ya.
Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu tahu di mana kondisi kita. Allah itu mengerti pemahaman kita. Kenapa kita percaya sesuatu. Gak asal apa terus marah, asal apa terus marah. Gak, Allah itu memahami. Ya. Tapi akan datang waktunya di mana kita sudah mengerti betul, tapi kita Alkitab mengatakan orang tahu yang baik, tapi tidak melakukannya. Berdosalah dia, iya kan? Iya. Iya. Adinggo itena, tapi lah ikut kena, payahlah. Iya, Tuhan akan lepaskan perlindungan, ya kan? Tembok itu yang seperti setan katakan, kau melindungi, kata kau, iya. Tapi kalau dia terobos tembok, dibangun ular lah dia di luar, iya kan? Bagaimana? Oke, enggak. Iya. Saudara Ginting. Clearly, Pak Pendeta. Iya, jelas. Iya. Jadi patokannya apa kira-kira kita pegang? Nggak ada apa, hanya gimana kira-kira garis patokannya gitu, Pak, supaya nggak melenceng kita. Gitu. Ini dalam memahami, menafsirkan ya. Kita sudah pelajari mungkin kuartal lalu itu, kita perlu tafsirkan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu saya pikir harus tahu bahasa Greka, bahasa Yunani, enggak. Firman Tuhan selalu bandingkan dengan satu ayat dengan ayat yang lain, itu akan memberikan pencerahan. Kenapa ini begini ya? Jadi presentasi saya juga tadi itu perbandingan ayat itu kan. Lalu saya baca juga buku Ronuat, apa dikatakan? Ada tangisan dalam suaranya. Waktu dia bilang celaka. Oh iya, Allah itu menangis. Jadi kalau Allah itu marah, dia yang menangis. Dia nggak katakan, udahlah, api habiskan aja orang ini. Enggak. Hanya dia katakan rumahmu akan tinggalkan kosong, katanya. Kenapa? Karena Tuhan biarkan. Kalau itu kehendakmu, kalau itu kehendakmu silakan aja. Iya kan? Tetapi ya aku tidak akan melindungi engkau. Jangan itu lepaslah kita daripada lindungan Tuhan, perlindungannya. Itu makanya selalu berada pada jalan Tuhan. Nah, ini agak sedikit menyimpang ya, walaupun dia tadi bicara soal interpretasi. Tidak semua bisa kita pahami. Kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti semuanya. Nanti satu-satu akan berikan pencerahan kepada kita. Itu makanya kalau kita dengarkan, seperti berbeda dengan apa saya pikirkan, pelajari firman Tuhan, ya kan? Karena nggak selamanya kita ada orang yang akan membimbing, kan? Pelajari firman Tuhan personally. Roh Kudus akan bekerja, menolong kita memahami ya, bagaimana untuk menginterpretasikan sesuatu yang kita tidak mengerti. Baik. Oke. Ya. Terima kasih. Karena itu tadi Pak Pendeta, ada orang memanfaatkan tafsiran atau apa. Tapi saya lihat ujung-ujungnya itu untuk membenci organisasi. Apakah Tuhan akan marah? Bagaimana gambarannya kalau memang Tuhan marah kepada orang-orang yang ini membenci organisasi? Saya pikir kita Tuhan katakanlah apa? Kasihilah sesama manusia. Doakanlah musuhmu. Ya kan begini. Jadi kita tetap dimanapun mungkin kita berbeda pendapat, harus kita tetap berada pada koridor yang Tuhan sudah aturkan. Kan aturannya kasihlah sama manusia. Jangan jadi membenci. Walaupun mungkin kita nggak sepakat ya. Ada orang nggak sepakat sampai anjingnya juga ditendanginya, diusir. Saya pikir nggak benar lah. Jangan sampai berbuat dosa. Ya kan? Ya. Baik. Saya kira itu pedoman yang baik bagi kita juga ya. Saya rasa sudah clear. Artinya untuk alasan apapun itu adalah dosa ketika kita membenci ya. Untuk alasan apapun. Oke. Waktu kita sudah hampir 9, jam 9. Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Kalau tidak, maka kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Adakah pertanyaan terakhir? Mungkin masih ada. Ada pendeta. Iya. Oke, ini agak menyimpang sedikit, tetapi masih berkaitan dengan eskatologi kita. Saya mengerti saya sudah dibaptis dan saya sudah mengerti bahwa saya sudah pernah baca mengenai perkabaran 3 malaikat yang mana mengatakan pada nanti terbitnya dekret
hukum hari Minggu sebagai Sabat akan ada secara nasional di Amerika. Nah, menjadi pertanyaan saya yakin bahwa saya yang sudah dibaptis, termasuk juga saudara-saudara saya yang sudah mengenal perkabaran 3 malaikat ini, sudah patutlah di sana menerima itu meterai hari Sabat yang meterai Tuhan, atau sebaliknya mendapat tanda binatang. Nah, yang menjadi masalah saya, apakah kalau saya pada waktu itu memang masih belum vegetarian seperti pendeta, kebiasaan saya atau namanya karakter saya masih mau makan daging. Padahal nanti sesudah pintu kasihan tertutup, saya masih tetap dengan kebiasaan saya sampai menjelang Maranatha. Saya percaya bahwa Mrs. White mengatakan bahwa karakter sajalah yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan pada waktu dia datang. Kalau hidung saya yang pesek, rambut saya putih, nanti menjadi bagus semua. Tapi perubahan karakter tidak diberikan Tuhan. Itu kata Mrs. White. Jadi kalau saya memang tidak bisa berubah karakter, karena saya masih doyan makan daging, selama saya masuk ke Maranatha itu, mungkin saya itu bagaimana sebenarnya? Apakah memang saya punya hobi masih makan daging? Sesudah pintu kasihan tertutup itu, tandanya saya tidak masuk surga, Pak. Oleh karena bagaimana saya minta makan daging di surga sebagai kebiasaan saya? Ini memang pernah saya tanyakan juga pada pendeta lain. Tetapi dia bilang, semua bisa kita lakukan apabila kita minta sama Tuhan. Bagaimana penjelasan Pak Pendeta dalam hal ini? Karena saya khawatir saya tidak bisa masuk, Pak, kalau saya nggak vegetarian dari sekarang. Ini paham saya nggak mau mempengaruhi orang lain. Tapi karena apa? Karena kalau saya sudah nanti dihukumkan hari Minggu itu, saya nggak bisa berubah lagi, Pak, menjadi lebih baik kalau saya tidak dapat terima kasih, kelihatannya seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak Pendeta putus ini, jadi nggak jelas. Oh, nggak jelas sinyal ya? Oke. Ya, sorry. Mungkin begini ya. Mungkin ini berkaitan penjelasan besok sangat menolong. Saya mau tanya, ada orang beranggapan harus vegetarian selamat. Benar nggak itu? Bagaimana supaya saya selamat? Besok akan dijawab ya. Semua tidak masalah-masalah. Besok akan dijawab. Iya, besok. Baik, terima kasih. Di chat juga nggak ada saya lihat pertanyaan, berarti sudah clear lah mungkin pembahasan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta H.I. Sinaga atas waktunya, kesediaannya, firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saya yakin itu akan menjadi satu kekuatan iman bagi kita semuanya, supaya kita tidak dimurkai Tuhan dengan selalu berada dalam lindungan Tuhan dengan penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Baik, mungkin ada dari panitia yang mau mengucapkan sepatah dua kata kepada hamba Tuhan ini sebelum kita akhiri pertemuan kita. Dari Pak Ketua Jemaat mungkin Pak Sigalingging, atau koordinator acara Pak Panjaitan. Pak Pendeta, Pak Galingging belum ada di tempat, belum pulang, Pak. Oh iya, Pak Panjaitan lah koordinator acara. Pak Panjaitan juga sudah tidak hadir atau Pak Hasibuan kali atau Pak Turangan, antara ya panitia lah salah satu. Baik, mewakili
panitia. Yang berkompeten sebenarnya. Saya cuma hanya pembantunya. Jadi sebelum kita akan tutup kebaktian ini dengan doa tutup yang nanti akan mungkin dibawakan oleh Pak Pendeta Hai Sinaga, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan malam hari ini, tetapi jangan lupa besok pagi, Sabat pagi kita akan bersama-sama dengan Pendeta Hai Sinaga dengan pembahasan yang lebih menarik lagi karena ada hubungan dengan pembahasan malam hari ini. Terkait tentang kasih karunia 100%, 0% perbuatan. Apa itu? Kita harus hadir besok. Karena ini pembahasan yang sangat menarik. Banyak orang bertanya-tanya tentang apa? Kasih karunia dan perbuatan. Pendeta Hai Sinaga sudah menyiapkan waktunya untuk membagikan materi itu pada kita besok. Jadi mari kita siapkan waktu kita untuk menghadiri akan materi yang akan dibawakan besok. Jadi malam hari ini ucapan terima kasih untuk malam hari ini ya Pak Pendeta, bukannya untuk besok. Jadi untuk malam hari ini kita terima kasih karena malam-malam begini Pak Pendeta tetap menyiapkan, meluangkan waktu untuk membagikan berkat bagi kita. Saya yakin malam hari ini kita terberkati dan jangan lupa untuk bisa hadir pada besok malam. Inilah ucapan terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat malam, selamat Sabat. Terima kasih Pak Turangan. Terakhir, saya atas nama keluarga pendeta, atas nama keluarga Jemaat Anna Maria, atas nama Distrik Medan Baru 1, dan seluruh partisipan yang sudah bergabung, terima kasih kepada Pendeta Hai Sinaga. Tuhan memberkati, memberikan sukacita selalu, kesehatan, panjang umur, dan berkat dalam tugas-tugas dalam pelayanan sebagai dosen. Sekali lagi terima kasih banyak Amang Pendeta, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung. Baik, untuk mengakhiri kita undang hamba Tuhan Pendeta Hai Sinaga memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih malam ini karena kami sudah menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan. Tuhan, banyak yang kami nggak mengerti. Tapi kiranya apa yang sedikit kami sudah pelajari malam ini, kami memahami bahwa Tuhan mempunyai beban untuk kami. Tuhan mencintai kami, orang berdosa ini. Tuhan sedih kalau kami melupakan Tuhan. Dan Tuhan sedih kalau kami dengan sengaja mendobrak tembok pelindung yang Tuhan berikan. Sehingga setan akan datang dan berkuasa membuat apa saja dalam hidup kami. Lindungi kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan malam ini. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Biarlah kami aman di tangan Tuhan. Dan biarlah kami selalu sejahtera oleh karena segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kepada kami orang berdosa ini. Berkati kami malam ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak dan aman. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir malam ini. Limpahkan dia Tuhan berkat-berkat materi, berkat-berkat rohani, dan damai sejahtera kepada mereka. Inilah doa kami dalam nama Yesus doa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Amang Pendeta Hai Sinaga. Sampai jumpa besok di dalam ibadah Sabat. Kembali. Terima kasih Pak Turangan.